بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبح المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك يا مولانا لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس والخير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لتحقيق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لتحقيق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لتحقيق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اكتب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اكتب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اكتب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم ينزل اكتب بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تنزل اكتب بنا والمسلمين. يا لطيف لم ينزل اكتب بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تنزل اكتب بنا والمسلمين. يا لطيف لم ينزل اكتب بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تنزل اكتب بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا الله بها يا الله بها
Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah lil-Qulub wa ila hadratil Rasul Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa ta'ala bil amin ila akhir. Al-Fatiha. Dibolehkan di sini al-musalli, orang yang melaksanakan atau mendirikan sholat, untuk melihat mushaf ketika dia melaksanakan sholat, seperti pada imam ketika melaksanakan sholat tarawih. Mereka melihat daripada Al-Quran. Ada pertanyaan, bagaimana? Apakah nanti bisa membatalkan sholat? Tidak. Ada cara yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat. Tapi di sini perlu kehati-hatian. Apabila mungkin ya imam ini ingin membaca satu surat tertentu yang imam ini mungkin tidak hafal, maka dia boleh membuka Al-Quran untuk dibaca di dalam sholatnya. Ketika membuka halaman daripada mushaf Al-Quran ini, insya Allah tidak ada gerakan yang lebih dari 3 kali. Kalau kita praktekkan aja seperti ini. Jadi ketika ini, baik ini dia imam ataupun munfarid, sholat sendiri, baik itu sholat apa, sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, Al-Quran ditaruh di atas, di depannya ini ada mungkin 1 tempatnya yang sudah biasa dipakai, gagangnya, atau mungkin ditaruh di atas meja, atau mungkin tidak di sebelah jendela, atau yang mana yang kita bisa membaca atau melihat Al-Quran ketika sholat. Taruhlah posisinya seperti ini, ya, berdirilah. Ketika harus membuka halaman, ini gerakannya tidak sampai dengan 3 kali. Ini kembali hitungannya 2. Kita keluarkan tangan ini, bergerak ini 1, kembali 2. Jadi kan tidak sampai 3 kali berturut-turut. Yang dihitung gerakan adalah pada lengan ini. Contoh garuk. Kalau menggaruknya seperti ini, batal ini sholat. Karena 1, 2, 3, 4. Jadi ketika ada 1 anggota badan yang terasa gatal, ini cukup yang bergerak ini ujung jari saja. Jangan sikunya. Siku dan lengan ini jangan. Taruhlah di kepala yang gatal ini. Seperti ini. Ini hitungannya kembalinya cuma 2. Tapi kalau ininya yang gerak, gatalnya di sini, nah, balik batal sih. Hati-hati deh. Hati-hati. Apalagi kalau sholat Allahu Akbar. Batal itu juga. 1, 2, 3, 4. Batal itu. 2 tangan berjalan. Benar yang lagi. Lagi benar kopiah.
hati-hati ya. Makanya Masya Allah, kalau kita tidak paham maka itu tadi akan jadi guyon bagi setan yang melihat orang yang mohon maaf ibadah tanpa didasari oleh ilmu. Dibiarkan dilihat kurang batal dewi, batal ayo mulai. ya, boleh di sini. Akan tetapi di sini apa? Ada satu kemakruhan bagi seorang al-hafidh, orang yang penghafal Al-Quran. Dia ini hafal Al-Quran, tapi dia melihat mushaf ketika sholat. Dia hafal ini, tapi dia melihat mushaf ketika baca Al-Quran di dalam sholatnya. Dia makruh, khusus ini hafidh ini. Karena apa? Dia hafal. Alasannya dia akan terganggu daripada konsentrasinya. Terbalik ketika orang ini bahkan tidak bisa atau dia tidak hafal Al-Fatihah, maka dia hukumnya wajib membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Kalau dia tidak hafal ini, tidak hafal, jangan ngomong masuk Fatihah tidak hafal, itu dengan. Nah, kalau orang yang hafal namanya tidak hafal, maka dia wajib untuk melihat mushaf ini tadi. Untuk dia yang tidak hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun di dalam sholat. Makanya harus melihat, harus hafal. Kalau yang tidak hafal boleh dengan melihat, bahkan dikatakan wajib. Kalau tadi apa yang makruh? Orang yang hafal Al-Quran, Al-Hafidh, yang dari Al-Hafidh biasanya orang-orang yang hafal Al-Quran itu justru akan menjadi kemakruhan kalau dia melihat mushaf Al-Quran, kecuali dia lupa. Kalau memang dia satu surat ini dia tidak hafal, maka boleh dia melihat Al-Quran. Tapi diingatkan kalau imam mau baca satu surat yang agak panjang, ya bilang sama makmumnya, biar makmumnya siapa. Nanti rakaat pertama saya baca Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa. Oh, akbar sepi imam. Boleh kan? Ya. Beritahu pada makmumnya. Ya, kalau ada yang nggak cocok, misalnya tadi ya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa, ada yang kecil, dua ini cocok. Ya, di sini. Bahkan di sini apa? Dikatakan Sayyidatuna Aisyah ini pernah diimami seorang budak ini tadi, bukan budak, pembantunya, dikatakan di sini pembantunya ini dengan membaca mushaf Al-Quran, dengan melihat maksudnya. Boleh. Nah, kembali tadi, bagi yang tidak bisa, bagi yang tidak tahu, tidak hafal daripada surat Al-Fatihah, dia wajib untuk melihat Al-Quran, melihat mushaf Al-Quran dengan membaca, ditaruh di depannya. Makanya dulu beliau Al-Habib Badi bin Ali bin Hasan Al-Kaf mengingatkan saya, ya adakan waktu untuk membaca Al-Quran di dalam sholat. Maksudnya di sini beliau lebih kepada sholat sunnah. Taruhlah dengan mau khataman yang satu hari, atau kalau mau satu hari silahkan, atau mungkin diistiqomahkan ketika mungkin dia mulai di waktu malam itu setiap harinya urutkan dalam membaca Al-Quran dalam sholat. Nanti luangkan waktu lagi khusus membaca Al-Quran ketika ada sholat. Lebih lagi ditambah dengan membaca terjemah, atau kalau ada tafsir tidak apa-apa, baca tafsir, bukan dengan menjadi ahli tafsir, enggak. Kalau sekarang gampang orang nafsir, bahaya itu ya. Hati-hati. Saya pernah dulu diingatkan sama beliau, kalau antum mentafsirkan satu ayat Al-Quran dengan kepala, maksudnya dengan kemampuannya sendiri yang notabene-nya tidak paham. Karena orang menafsir Al-Quran tidak hanya dia bisa menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia, enggak. Ilmu hadis juga harus tahu, ilmu fikihnya, balaghah dan lain sebagainya. Itu harus tahu. Kalau kita, mohon maaf, makomnya kita juga ikut aja sudah. Mau ikut tafsir siapa, Jalalain atau tafsir
siapa, tutupi, monggo tidak apa-apa. Karena mereka berkompeten. Jangan sampai kita mentafsiri. Maka beliau mengatakan baca terjemah. Baca terjemah itu bukan menafsiri ayat, ya, kita baca saja. Karena diakui atau tidak, sebagian besar dari kita itu mohon maaf tidak paham tentang arti Al-Quran. Jangan sampai mohon maaf ini ya, kita punya kewajiban untuk belajar Fatihah tidak ngerti artinya. Terus kalau sholat bagaimana? Dalam artian kalau sholat bagaimana? Ya lebih kepada nanti gramnya. Kalau di awal kita di awal sini nanti insya Allah akan dibahas di rumah nanti. Ini ada Syaikhulnya datang khusus setiap Jumat keempat datang ke sini. Nanti dibahas di sini. Menurut Abu Hasan bin Ali Asy-Syafi'i ini ada kewajiban kita ini apa? Untuk belajar. Terlebih dalam urusan sholat, terlebih dari perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat, yaitu rukun. Salah satunya adalah bacaan daripada Al-Fatihah, mulai dari Bismillah sampai waladhdallin. Itu kalau kita saat ini belum mengerti daripada arti yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, mulai belajar. Tujuannya apa? Ya kita melaksanakan perintah Allah, disuruh belajar. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Orang yang ngaku muslim harus belajar. Apa? Ya apa yang kita tidak tahu kita belajar. Apapun itu. Karena ketika kita melakukan satu aktivitas yang nilainya ibadah, harus didasari ilmu. Kalau tidak didasari ilmu, mardud, ditolak. Bahkan berbahaya. Bisa nanti akhirnya sia-sia. Kita tidak paham rukun-rukun daripada amal ibadah, syarat sahnya amal ibadah. Nah, ini perlu kita pelajari betul ini. Terlebih ada satu hadis yang menyatakan bahwa Allah itu tidak senang kepada manusia yang pintar urusan dunia tapi tidak ngerti atau bodoh daripada urusan akhirat. Bahaya di sini. Kalau ada orang mengatakan kepada panjenengan ngaji kok bedino, balik tanya, gue nyambut gawe kok bedino. Kenapa kalau ngaji kok dibedakan dengan bekerja? Kalau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lah ngaji untuk kebutuhan apa? Ya kebutuhan hidup, ya kebutuhan hidup di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Karena bekal kita itu ya dari agama ini tadi. Dan juga kalau Anda mau paham, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, Anda memahami kata ibadah ini jangan sempit. Berarti kalau nyambut gawe keliru jenengan. Bekerja bisa bernilai ibadah kalau tahu caranya, kalau tahu ilmunya, maka ilmu itu penting. Dan bekerja kalau hanya tujuan menumpuk harta, rugi besar. Waktu Anda terbuang banyak sekali itu. Kalau hanya tujuannya numpuk harta, ya mohon maaf. Karena harta yang ditumpuk nanti kalau sudah numpuk ngumpul, mohon maaf, semuanya semoga diberikan pada umur itu. Kalau tidak ada umur, harta yang menumpuk itu dimiliki siapa? Apa dibawa kepada alam kubur kita? Tidak, akan ditinggal dan menjadi milik ahli waris. Nah kalau ahli warisnya ini anak solihah, istrinya solihah, maka bisa menjadi harapan. Nah kalau tidak tahu juga, kita sibuk mengumpulkan urusan dunia sampai anak istri kita terbengkalai. Saya ingatkan kepada para laki-laki ini, maka akan menjadi bala bagi kita ini. Makanya bekerja itu juga diilmuni. Ketika melakukan satu ibadah juga diilmuni, maka semua kehidupan kita itu aktivitasnya bisa bernilai ibadah. Saya katakan semua di sini, semua aktivitas itu kita bisa bernilai ibadah. Garis besarnya kemana? Kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita melakukan aktivitas kehidupan kita, kemudian di situ disisipi
dimasukkan dalam aktivitas kita kesunahan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, maka yang kita lakukan di sini nilainya ibadah. Hatta buang air kecil, jangan dikira buang air kecil tidak bisa mendulang pahala di hadapan Allah. Kalau kita mendapatkan cara seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, maka buang air kecil yang kita lakukan nilainya ibadah di hadapan Allah itu. Ibadah tanpa didasari ilmu ditolak. Nah, itu mohon maaf. Bahkan beliau kemarin berarti mengingatkan kalau ibadah jangan hanya yang sah, cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Apa? Ya kita terbaik itu daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Apapun di sini saya katakan di sini. Mulai kita mau memejamkan mata sampai kita membuka mata dan memejamkan lagi, itu akan bernilai ibadah. Kalau kita tahu caranya. Caranya apa? Ya kita kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk saat ini, Anda akan tahu tadi. Oh, melihat mushaf itu bisa menjadi masuk kategori wajib bagi orang yang tidak hafal daripada Al-Quran. Maksudnya Al-Fatihah. Mohon maaf ini. Yang saya maksud di sini tidak hafal bukan hanya dari kalimatnya. Mungkin kalau dia tidak tahu panjang pendeknya, dia tidak tahu makhrajnya, dia tidak tahu di mana letak tasjidnya, maka bisa jadi ini menjadi wajib. Kenapa? Kalau kita membaca dengan pengetahuan kita yang mohon maaf minim, kemudian ada satu kesalahan, itu kita tanggung resikonya loh. Contoh ya, pengucapan hak di dalam kalimat alhamdulillah itu kalau menjadi hak alhamdulillah ya salah. Pengucapan ain di dalam kalimat alamin, Anda mengucapkan alamin alif atau hamzah ya keliru. Mohon maaf ya. Ini bukan kritik ini, tapi ingin membuka telinga panjenengan dan ngajak mikir. Karena Fatihah itu rukun, makhrajnya harus betul, panjang pendeknya harus betul, tasjidnya harus tahu di mana letaknya. Paham ya? Makanya di sini wajib. Kalau seorang hafid jadi makruh. Kenapa? Karena dia hafal. Dan kok bisa makruh? Pertama dia hafal, yang kedua bisa merusak daripada konsentrasi atau menuju kepada kehusuannya terganggu. Oh dia ini sudah hafal. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Ya untuk terus belajar di sini, terus sampai kapan? Ya saya tidak tahu. Dalam hadis dia mengatakan sampai tutup usia. Masuk yang kubur, ada yang mengatakan di yang kubur nanti belajar lagi. Bagaimana? Alam, pulau dari atas bingung, makanya bisa ngomong. Makanya di dalam dunia ini wajib kita belajar ini. Apapun profesi Anda, apapun kedudukan Anda, kalau Anda tidak paham, Anda tidak ngerti, Anda belajar. Agar apa? Pemahaman ini bisa benar. Kalau tidak mau belajar, maka pemahamannya akan keliru. Nah kalau pemahamannya keliru, aktivitas yang dilakukan juga keliru. Nah kalau itu ibadah, bahaya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya guys. Ini kau meninggali jam terus. Ada kurang waktu cuma 5 menit ini. Insya Allah besok kita Jumat depan akan masuk kepada doa istiftah atau mungkin ada yang disampaikan. Monggo kalau tidak kita langsung baca posisi. Monggo. Mohon maaf ya Pak. Ini mungkin pertanyaannya sifatnya biasa. Mohon maaf atas atas cara peristiwa ini saya masih agak bingung. Sekarang dulu kadang tak geser. Tanya dalam hati saya ini gigi atau busi ini? Izin begitu. Busi atau diem. Tapi begini, ingin saya luruskan lagi untuk kita
Dan untuk anak-anak kita yang belajar dimanapun, terlebih yang ada di pondok pesantren, sampaikan kepada mereka, seandainya tidak paham, seandainya tidak ngerti, tanya sampai ngerti. Karena kalau tidak tanya akan bentrok di sini. Mohon maaf, harus makhluk. Ketika kemarin saya belajar sama beliau beberapa 1 minggu yang lalu, itu satu pokok pembicaraan. Beliau harus menerangkan kepada saya sampai lebih dari 3 kali. Karena saya tidak paham, mohon maaf ya, saya tidak paham. Bisa diulangi, dilakukan lagi. Nah di sini loh ini, bukan Anda jangan mengatakan ini dasar pun enggak, bukan. Bahkan ketika dasarnya tidak bagus, atasnya juga tidak bagus. Seperti bangunan itu loh, kalau fondasinya tidak bagus, tidak baik, rapuh, maka akan bisa menjadi rusak ini bangunan, bisa roboh karena fondasi dasarnya tidak baik. Jadi pertanyaan ini, ya kalau Anda mendengar menurut Anda mulai kok ditakoni, terus dengan batin, ojo diomong. Khawatirnya malah nggak jadi tanya. Ya mohon maaf ya, ini kita harus mengerti karena ini penting sekali, apalagi pemahaman dalam agama harus betul. Saya katakan di sini, kalau Anda tidak paham, tanya sampai yang ditanya. Kalau di sini mungkin ada ustaz, ada yang ditokohkan di wilayahnya masing-masing. Ketika Anda dapat pertanyaan berulang-ulang yang notabene-nya dia tidak paham, oh coba ini gadel mentok. Jangan seperti itu, namanya tidak paham loh. Namanya tidak paham. Ya, kembali ke situ. Pertama yang dilakukan adalah yang seandainya punya gigi ya gigi, kecuali tidak punya gigi. Kalau tidak punya gigi berarti tidak pakai siwak, keliru. Tetap pakai siwak. Kenapa? Tidak punya gigi, yo sini dengar siwak. Ini saya kiaskan kepada Abdullah bin Mas'ud ketika melihat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, buang air kecil, buang hajat kecil. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud diajak Nabi Muhammad SAW safar. Terus ketika dia SAW sudah meninggal, Abdullah bin Mas'ud di lain waktu lewat dengan rombongannya di tempat yang sama. Abdullah bin Mas'ud berhenti, kemudian mohon maaf Abdullah bin Mas'ud jongkok. Ditanya, ketika selesai ditanya, ya Sayyidi, saya lihat, ya tuanku, Anda itu tak lihat tadi itu sepertinya ada buang air kecil, tapi kok jongkok? Jawabnya Abdullah bin Mas'ud, dulu ketika saya bersama beliau SAW, beliau buang hajat kecil di sini. Dan saat ini saya lewat, saya ingin melakukan aktivitas yang sama, meskipun mohon maaf Abdullah bin Mas'ud tidak buang air kecil, main jongkok tok. Itu saya kiaskan yang nggak punya gigi, pakai siwak, pakai gusine sing disiwak. Terus tadi apa cara? Iya, ke kiri apa kanan? Kiri. Dari tengah sini, kiri tarik ke bawah. Saya di mulut sini ke bawah sini, ditarik ke atas, turun ke bawah. Nah seperti ini, seperti angka. Nah seperti ini. Kalau tidak bisa alon-alon, nek swing fase itu popotnya tadi betul betul. Jumlahnya ganjil. Ya cuma siji. Kalau mohon maaf ya, kalau Anda mau melakukan aktivitas siwak dalam 1 hari itu banyak kali dengan lakukan. Ada berapa yang dianjurkan di dalam 1 hari, satu waktu ketika melakukan siwak itu ada berapa? 4. Setelah wudhu, sebelum wudhu, bangun tidur, sebelum tidur, ketika akan sholat. Kalau menurut Tanqih Qaul tambahan ketika berubah bau mulut ada 4. Kalau dengan dari kamar mandi buang hajat kecil, hajat besar keluar, terus Anda mau wudhu pakai siwak. Oke. Mau wudhu pakai siwak. Mau sholat, kalau sering Anda melakukan sholat sunnah berapa kali sudah? Kalau fardunya aja 5. Kalau diiringi sholat yang mengiringi sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu sudah berapa? Belum yang lainnya. Nanti ketika duha, ketika tidur itu tidak bukan hanya tidur malam loh. Anda mau tidur siang bisa jadi, karena tidak disebutkan tidurnya malam, enggak. Ketika akan tidur dan ketika bangun. Coba itu dipraktekkan itu. Jadi dalam 1 hari Anda
Jangan mengatakan siwak itu ketika hanya sholat toh. Ada banyak ini. Tadi ada 4 tambahan dari tangkul qaul, kumpulan hadis ini, yaitu ketika berubah mau mulut berarti ada 5. 5 itu ketika Anda lakukan dalam satu hari itu banyak kali. Sakit dipahami? Ada lagi? Lalu terus ketika terus sholat tiba-tiba HP-nya berdering, lalu tangannya merokok saku, ngambil HP itu dimatikan HP-nya. Itu gerakan seperti itu membatalkan sholat itu. Tapi nggak dijawab kok. Sholat. Taruhlah spill. Praktek itu. Saya tak kaget. Ini sholat. Kata gerakan. Jadi saran saya untuk kehati-hatian, kalau sholat suaranya dimatikan. Itu HP. Kalau ini lebih dari 3, lebih gerakannya lebih. Kalau tadi kita gerak gini, buka mushaf gini. Kembalikan 2, 1, 2. Tapi kalau ini tadi, harus seperti kan kalau lebih kan ini. Ini berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah kalau ini sikunya yang gerak, bisa diikuti. Nah, jadi untuk kehati-hatian ya, mulai saat ini semua yang nggak bisa ketinggalan HP. Dan sholat ini HP dipaten. Dalam artian suaranya sih dipaten ini. Ya bukan seperti ini tadi saya contohkan, saya sudah nggak pakai ini. Saya matikan. Ketika ada telepon karo, paling telepon sholat. Tapi ya memang ada kejadian ini, sholat diangkat, sorry. Ada kejadian itu. Bahkan dulu saya pernah diceritain sama Habib ketika Habib duduk di Masjidil Haram kalau tidak salah itu, di salah satu tiang. Tiang ini tiang penyangga ya, bukan tiang orang ya. Nah ini ada orang tiba-tiba jalan di sebelahnya Habib agak ke depan itu dia sholat. Tengah-tengah sholat keluarkan uang dihitung bang. Dilanjutkan sholatnya. Saya tanya, Habib itu tidak batal. Jangan diikuti, saya cuma cerita. Mungkin katanya Habib ini, mungkin dia tadi belanja sholat ya kan. Susunya kurang banget. Tidak bisa dijadikan acuan. Jadi kita hati-hatian. Kalau jangan bertanya seperti itu, bagaimana hukumnya? Saya mengatakan kalau itu gerakannya lebih, yang bisa lebih dari 3 kali seperti saya contohkan, ibu HP ini kangelan, kan lebih dari, maka batal dia. Tapi untuk kehati-hatian sebelum sholat, sholat mungkin atau aktivitas tertentu, maka ini jangan sampai mengganggu. Boleh dinyalakan dalam artian suaranya jangan dihidupkan agar nggak ganggu Anda dan juga nggak ganggu yang lain. Kesadaran aja sudah. Saya pahami Pak Haji, itu hitungannya gerakannya di sini. Kalau jangan tanya hukumnya, kalau saya jawab lebih dari 3 kali maka batal sholatnya. Kalau enggak ya mungkin dia paham langsung dipencet gitu. Ya kalau HP zaman dulu, tapi sekarang kan HP. Mau balik? Iya betul. Misalnya ini ada imamnya tuh baca salah satu surat di Al-Quran. Terus imamnya salah, makmumnya ini nggak ada yang hafal surat tersebut, nggak ada yang bisa benerin. Terus imamnya sadarnya waktu selesai sholat, itu sholatnya gimana? Mengenai surat, kembali kepada surat. Surat itu hukumnya sunnah. Contoh saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Allahu Akbar. Bagaimana sholatnya? Gak apa-apa. Ada kan orang yang membaca surat penggalan, ada yang penuh.
Bagaimana ini? Ini mohon maaf agak menyimpang, kita masih ada guna. Nah, kalau ada yang ketika saya tanya sama beliau jawabnya ya yang penuh aja. Jadi awal sampai akhir. Ada yang mengatakan atau seandainya di tengah ada apa, dia lupa, maka dia langsung ganti surat boleh, atau dia langsung melakukan aktivitas sholat selanjutnya, misalnya ruku, tidak membatalkan sholat kecuali dia ada hafal Fatihah. Kalau Fatihah kan harus selesai, tidak boleh tidak selesai karena dia rukun. Fatihahnya kan rukun di sini, harus selesai Fatihah ini, harus selesai, harus apa? Harus benar, harus di sini, harus selesai. Dan kalau surat hukumnya sunnah, ketika Anda hafal bisa ganti surat atau dia langsung melakukan aktivitas selanjutnya. Kalau terjadi semacam itu, jenengan makmum pun subhanallah, subhanallah, sing salah sinten, sing keliru sinten, makmumnya. Makmumnya yang keliru, karena dia sifatnya surat ini hukumnya sunnah. Taruhlah dia tidak selesai, dia ikut penggalan ayat langsung sujud. Kalau tadi misalnya tidak tahu, ya sudah namanya tidak tahu, terus bagaimana? Kalau cerita Abah Zaid kan dulu gitu, wama, akhirnya pun boleh. Surat favorit Ina, paham ya? Waktu malam mau, gitu. Meskipun ketika sholat dalam posisi berdiri, mungkin ada sesuatu yang terbiasa kayak goyang-goyang itu. Ini pun itu suruh hentikan itu. Contoh ada, nah seperti ini, ya ada tuh. Ini suruh hentikan, kebiasaan seperti ini suruh menghentikan. Suruh menghentikan, tidak bagus. tapi belum ke membatalkan sholat. Nah kalau berlebihan bisa membatalkan sholat. Itu di dalam sini dikatakan kalau dia bergerak seperti ini dengan maksud untuk membetulkan makhraj, dalam artian membetulkan ini ngecaknya makhraj benar-benar. Nah itu masih disuruh berhenti. Meskipun ya tidak apa-apa, tidak batalkan sholat, cuma di sini suruh menghentikan. Kan bisa itu kebiasaan yang kurang pas di dalam sholat. Sing ini barang repot. Ya, itu suruh hentikan. Ada sebagian itu orang yang seperti itu. Dan di sini juga pernah dibahas sebenarnya itu kalau dia mengatakan untuk membetulkan, untuk membenarkan pengucapan makhrajnya, kalau bisa dihentikan. Kebiasaan. Nah, itu kalau bisa dihentikan. Karena itu pakulinan biasanya. Insya Allah bisa tanpa makhraj, mengucapkan makhraj ain gitu. Insya Allah bisa. Contoh ini saya satu contoh aja. Gitu, paham ya? Balik. Gitu. Kalau gerakan sholat itu nggak sempurna karena sakit itu gimana? Oh beda. Jadi ketika saya ngomong dalam gerakan-gerakan ini kan dalam keadaan normal, tapi keadaan darurat maka ya tidak apa-apa, tidak sempurna tidak apa-apa. Misalnya tidak bisa ruku, udulan di sini boyok, saking gedenya udun kayak ini sakit, maka rukuknya bisanya seperti ini. Sujud tidak bisa, ya apa yang bisa dilakukan ya seperti itu. Tapi khusus kagem tiang sing sakit itu loh, dan itu nih sing normal gitu tenang santai. Kata semua. Buatan lagi? Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim as-sir minna, la tahlikis sirra anna, wa afina wa ku'anna, wa kullana haythu kunna, ya Rabbi ya alimal hal, ilaika wajjahtu amal, wa nun alayna bil iqbal, wa kullana wasdikil bal, ya Rabbi ya Rabbi arbal, abdul fakir ala bal, atawakal badal asbal, mustahrikan badal mamal, ya wasi'al judi juda, al khairu khairu ma'illah, wa qadadi rab'a abdu, fadrik bi rahmat
birra as'aluka asbala sitra ala qabahi wal afdal ya man yara sirra qalbi hasidullahu hasbi wa bi arfika dambi wasli qusudi wal a'mal rabbi alaika timadi kama ilaika istinadi sikra wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya rabbi inni as'aluka al-'afwa anni wa lam yakhif fika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abki min sumi dhulmi wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syawatil qil wal qal wa hubbi dunya jamima min kulli khairi hakima fi al-balaya muqima wa hasbuha afat wasghal ya wahda nafsi qawiyah anis sabili sabiyah al-haqqu rawwin alayya wa qasduha jahat wal mal ya rabbi qad qalabatni wa bil amani sabatni wa fil hududi kabatni wa qayadatni bil akbar qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali uqdati qalbi fadul ilal qawmi yanjad ya rabbi ya khaira kafi qul malaika hawafi falaysa syaksa makhafi alaika tafsir wa tajmal ya rabbi abdu bi babi ya syahali ma'adabi wa yartaji li sawabi wa qasdu rahmati haqqan wa qad ataka bi mudri wa bil isari wa faqri fazim bi yusri ka musri liman dijudik wal ifdal wa nun alaihi bi taubah tamsilhu min kulli haubah wasibhu min syari haubah likulli ma anhu qadhal fa anta maula mawali al-munfarid bil kamali wa bil ula wa ta'ali ala ta'andur bil afzal juduk wa fadluk wa birru yurjawaban syukwa qawlu yurjawatin keruk wa syukru lazim wa hamdun wa ijlal ya rabbi anta nasiri falakini kulla khairi warhatina nafsiri wajibin imanil ajal wasoli fi kulli hala ala muzili dhalala man kalamat ghazala muhammadil hadiyillah walhamdulillahi syukra ala ni'amin hutadra nahmadu sirra wa jahra wa bil ghadaya wal asal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asra
والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد قصص صحبه والحمد لله في البدر والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ingkang boten-boten utur kula penyambung lidah Sohibul Bait Takmir Darul Ma'wan Badrosa diaturi datang masjid dalam rangka majelis dzikir wa taklim hadis pekaten ingkang boten utur nggih niku pun dirawuhi beliau niki gak kaya gak enak kadang kok parasan kula bunyi pangapunten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.